Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami mahasiswa Politeknik Negeri Padang, jurusan akuntansi, prodi D3 Akuntansi. Kami akan menjelaskan dan berbagi sedikit materi perkuliahan mengenai pasar uang. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan dahulu teman-teman satu kelompok saya, di mana kami berasal dari kelompok 3 dengan anggota Nace Okta Wulandari, Loliana Amanda, Gita Novia Arianti, dan Rusli Malik. Definisi pasar uang. Pasar uang ialah suatu wadah tempat pertemuan antara pemilik dana atau fundar dengan calon konsumen atau customer bertemu langsung atau melalui perantara broker pada transaksi suatu permintaan atau penawaran demand atau supply kepada sejumlah dana atau surat berharga jangka pendek di bawah 270 hari. Nah, definisi lain tentang pasar uang yaitu di mana pasar uang adalah instrumen dengan jangka pendek 1 tahun atau kurang. Dari dua definisi tersebut dapat kita simpulkan bahwasanya pasar uang ialah tempat yang menjadi pertemuan antara pihak yang memiliki dana lebih dengan pihak yang kekurangan dana dalam jangka pendek, atau bisa juga disebut pasar uang adalah kredit berjangka pendek. Selanjutnya, pelaku pasar uang. Nah, siapa aja sih pelaku pasar uang itu? Yang pertama, ada bank. Yang kedua, ada yayasan. Yang ketiga, perusahaan-perusahaan besar. Yang keempat, lembaga keuangan lain. Yang kelima, dana pensiun. Yang keenam, perusahaan asuransi. Yang ketujuh, lembaga pemerintah. Dan yang terakhir adalah individu masyarakat. Selanjutnya yaitu tentang fungsi dari pasar uang tersebut. Nah, di sini ada beberapa fungsi dari pasar uang itu. Yang pertama yang harus kalian ketahui adalah suatu tempat perantara, di mana dijadikannya perantara pada jual beli berbagai surat berharga jangka pendek. Yang kedua yaitu tempat penampungan dana, yaitu dijadikannya penampung dana dari surat berharga jangka pendek. Yang ketiga, dari fungsi pasar uang tersebut adalah sumber dana atau dijadikan sumber dana atau pembiayaan untuk perusahaan melakukan investasi. Dan yang terakhir, dari fungsi pasar uang tersebut adalah dijadikan perantara bagi investor dari luar negeri dalam hal menyalurkan kredit berjangka pendek terhadap perusahaan yang ada di dalam negeri. Oke teman-teman, selanjutnya itu mengenai ciri-ciri dari pasar uang tersebut. Nah, di sini ada beberapa ciri-ciri dari pasar uang yang harus kalian ketahui. Yang pertama, dana jangka pendek, yaitu terdapat penekanan pada pemenuhan dana jangka pendek. Yang kedua, tempat antara yang mempunyai dana dan yang membutuhkan dana, yaitu mekanisme pasar uang yang ditekankan untuk mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana dan yang memerlukan dana. Dan yang terakhir, tanpa terikat oleh sesuatu, tidak terikat pada tempat tertentu seperti pada pasar modal. Ada beberapa jenis instrumen surat berharga yang diperdagangkan di pasar uang. Umumnya yang beredar antara lain, yang pertama itu ada surat berharga pasar uang. Surat berharga pasar uang ini merupakan instrumen pasar uang berupa surat berharga yang diterbitkan oleh bank yang ditandatangani oleh nasabah. Biasanya, surat ini merupakan jaminan pelunasan utang nasabah kepada bank yang kemudian menjadi hak si bank pemberi utang untuk memperdagangkannya di pasar uang. Perdagangan surat berharga pasar uang ini bisa dilakukan antar bank komersial dengan Bank Indonesia atau lembaga keuangan lainnya yang ditentukan oleh Bank Indonesia dengan sistem diskonto. Lalu apa sih itu diskonto? Diskonto itu merupakan potongan atau bunga yang harus dibayar oleh orang yang menjual wesel atau surat berharga yang diuangkan sebelum waktunya. Nah, yang kedua itu ada
sertifikat Bank Indonesia. Instrumen pasar uang sertifikat Bank Indonesia ini merupakan surat berharga yang diterbitkan oleh Bank Indonesia sebagai bukti utang dengan jangka waktu pendek antara lain 1 hingga 3 bulan yang dilakukan oleh sistem diskonter. Sertifikat Bank Indonesia ini menjadi mekanisme khusus yang dilakukan oleh Bank Indonesia demi mengendalikan nilai rupiah agar stabil. Dengan memperdagangkan SBI sebagai instrumen pasar uang, ini diharapkan akan lebih banyak uang primer beredar yang diserap oleh negara. Nah, selanjutnya itu mengenai sertifikat deposito. Nah, deposito ini merupakan instrumen keuangan yang diterbitkan oleh bank atas simpanan nasabah dengan periode jatuh tempo dan tingkat suku bunga tertentu. Sertifikat deposito ini nggak punya nama pemilik paten, nggak kayak deposito biasanya yang hanya bisa diakses oleh pemiliknya, karena sertifikat deposito ini biasa diperjualbelikan karena bisa dicairkan oleh siapapun yang memegang bentuk fisik dan dari sertifikat tersebut. Yang selanjutnya itu ada promissory notes. Ini biasanya juga diketahui dengan nama surat promes. Surat promes ini merupakan surat pernyataan kesanggupan pembayaran atas transaksi hutang piutang jangka pendek antara kreditor dan debitur. Selanjutnya itu ada treasury bills. Treasury bills atau yang sering dikenal dengan T-bills ialah jenis surat obligasi pemerintah yang jangka waktunya cukup pendek. Sistem jual beli treasury bills ini merupakan investor yang membelinya dengan harga diskon dan kemudian saat dokumen jatuh tempo, investor akan mendapatkan keuntungan dari selisih harga diskon dan harga nominal. Yang keenam yaitu bankers acceptance. Bankers acceptance ini merupakan salah satu dari instrumen pasar uang yang digunakan pada kegiatan ekspor dan impor barang atau digunakan sebagai transaksi falas. Instrumen pasar uang yang ini merupakan wesel berjangka yang diterima oleh eksportir untuk sejumlah barang ekspor impor yang diperjualbelikan. Dengan adanya dokumen BA ini, maka akan menghindarkan pihak eksportir dan investor dari kemungkinan gagal bayar karena kurang kepercayaan terhadap kemampuan bayar si importir. BA akan diisukan dengan nominal yang sesuai jumlah transaksi jual beli barang ekspor impor yang sudah terjadi, ditambah dengan fee. Jangka jatuh tempo diisi sesuai kesepakatan pelunasan transaksi yang kemudian menjadi jaminan bagi pemilik surat bahwa mereka akan menerima pembayaran di tanggal yang tertulis tersebut. Yang selanjutnya yaitu commercial paper. Commercial paper atau kalau pendanaannya dalam bahasa Indonesia itu ialah surat berharga komersial, merupakan instrumen utang yang dikeluarkan oleh suatu pihak, biasanya perusahaan atau bank berkapitalisasi besar kepada investor. Tidak untuk investasi jangka panjang, tapi biasanya untuk membeli inventaris ataupun pengelolaan modal kerja yang singkat. Instrumen pasar uang ini berjangka waktu tidak lebih dari 1 tahun, biasanya malah hanya 9 bulan saja. Instrumen ini dianggap sebagai alternatif terbaik untuk menambah modal usaha. Yang selanjutnya yaitu call money. Call money merupakan instrumen yang digunakan pada kegiatan transaksi pinjam, meminjam sejumlah dana antar bank untuk periode yang pendek. Baiklah, sekian mengenai instrumen pasar uang di Indonesia, dilanjutkan dengan materi selanjutnya. Indikator pasar uang. Indikator pasar uang sangat diperlukan untuk mengukur atau paling tidak untuk mengamati perkembangan pasar uang. Apa saja indikator pasar uang itu? Nah, jadi indikator pasar uang meliputi yang pertama, suku bunga pasar uang antar bank rupiah, yaitu tingkat bunga yang diberikan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dana dalam bentuk rupiah. Yang kedua, volume transaksi pasar uang antar bank rupiah, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk rupiah. Yang ketiga,
suku bunga pasar uang antar bank US dollar, yaitu tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap bank lain dalam hal pinjam meminjam dan dalam bentuk US dollar. Yang keempat, volume transaksi pasar uang antar bank US dollar, yaitu jumlah transaksi antar bank dalam hal pinjam meminjam dalam bentuk US dollar. Kemudian yang kelima, Jakarta Interbank Rate, yaitu suku bunga yang ditawarkan untuk transaksi pinjam meminjam antar bank. Kemudian yang keenam, suku bunga deposito rupiah, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk rupiah. Yang ketujuh, suku bunga deposito US dollar, yaitu tingkat bunga yang diberikan para deposan yang mendepositokan uangnya dalam bentuk US dollar. Kedelapan, nilai tukar rupiah atau biasa disebut kurs, yaitu harga suatu mata uang terhadap lainnya atau nilai suatu dari mata uang terhadap mata uang lainnya. Kesembilan, suku bunga kredit, yaitu tingkat bunga kredit yang dikenakan bank atau lembaga keuangan lainnya kepada para kreditor. Ke-10, inflasi, yaitu kenaikan tingkat harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus pada suatu wilayah tertentu. Ke-11, indeks harga konsumen, yaitu angka indeks yang menunjukkan tingkat harga barang dan jasa yang harus dibeli konsumen dalam suatu periode tertentu. Ke-12, sertifikat Bank Indonesia, yaitu instrumen investasi jangka pendek yang bebas risiko. Oke teman-teman, terima kasih telah melihat video kami. Semoga bermanfaat. Kamsahamnida.